Masih ada ini. Oh, ini sudah. Ustadz, kalau untuk muslimah, apakah diperbolehkan kita, bukan kita, Anda, tetap menghafal dalam waktu haid? Tolong jelaskan referensinya, Ustaz. Selama ini saya masih ragu dan sulit menemukan referensi yang benar. Kalau mau bukunya yang paling lengkap, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cari judulnya At-Tibyan An-Nawawi, itu aja. At-Tibyan An-Nawawi. Yang saya punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning salah satunya, di halaman 39 kalau saya tidak keliru, posisi paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai 3 di sini. Imam An-Nawawi, At-Tibyan An-Nawawi. Ini ada terjemahan bahasa Indonesianya, bahkan Melayu ada. Jangan khawatir. Anda googling internet, ya, searching oleh Anda At-Tibyan An-Nawawi, nanti keluar. Anda download di situ. Ada versi PDF-nya. Anda keluarkan, Anda bisa baca. Ya, lihat nanti pada pembahasan selanjutnya tentang hukum bacaan Quran. Laqad ajma'al ulama 'ala anna al-haidh, ulama telah bersepakat ijma' bahwa seorang perempuan yang tengah haid itu, maka hukumnya tidak diperkenankan baginya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau megang mushaf boleh, yang tidak boleh itu baca. Baca. Dan segala turunan dari baca. Menghafal dan sebagainya dan seterusnya. Baca itu kan membunyikan. Jadi setiap yang terkait dengan bunyi dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau cuma megang mushaf, gak apa-apa. Pegang. Atau Anda belajar tafsir, boleh. Kalau tafsir, silahkan bacakan tafsirnya, terjemahan. Ya, atau misalnya mengikuti pelajaran tajwid. Kalau menyimak boleh, tapi kalau membacakan, di sini ulama memandang bahwa itu tidak dibenarkan. Karena keadaan sedang belum suci, sedangkan firman Allah suci, tidak bertemu di dua ini. Tidak bertemu, ya. Tapi kalau pegang, itu masih boleh. Ini tolong saya memberikan masukan barangkali. Saya bukan mengkritik, tapi memberikan masukan. Ya, karena saya belum temukan sedikit pun dalil dari ini. Ada perempuan tengah haid, kemudian ragu megang mushaf, pakai tisu, Pak, gini. Pegang mushaf gitu. Ya, itu tidak harus lakukan demikian gitu kan. Enggak ada masalah, ambil aja. Ambil aja, itu nggak ada masalah. Yang tidak diperkenan itu bacaannya. Kan saya terangkan waktu workshop kemarin. Ada Quran, ada mushaf, ada kitab, itu beda. Itu lain, dan telah kami jelaskan. Itulah kami jelaskan. Jadi itu diantaranya teman-teman sekalian. Tapi berita baiknya begini, berita baiknya. Lihat hadisnya di Al-Bukhari saya bacakan. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika ada seorang hamba punya uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, bahkan karena sebab hanya safar saja, dia tidak mengerjakan amalan rutinnya, maka amalan rutinnya sudah dituliskan pahalanya dengan sempurna. Sempurna, Masya Allah. Antum mau berangkat dari sini ke Sydney misal, berapa jam? 10 jam, kan? Baik, pakai kendaraan darat ya, 10 jam. Antum berangkat. Dan macet misalnya kan? Nah, antum berhak di situ jamak qasar. Jamak qasar, ada jamak, ada qasar, ada jamak dan qasar. Jamak dan qasar, apa perbedaannya? Halo? Satu namanya, satu jamak, kedua qasar, jelas kan? Yang kedua adalah hukumnya. Jamak menggabungkan dua jenis salat, qasar menyingkat salat, jamak dan qasar menggabungkan dua salat dan menyingkatnya. Zuhur 4, asar 4. Antum gabungkan zuhur dengan asar. Syaratnya yang berdekatan. Ya, zuhur dengan asar. Karena zuhur sudah dapat asar, maka maghrib dekat dengan isya. Maka maghrib boleh dengan isya. Subuh dekat dengan? Tidak, subuh nggak dekat kemana-mana. Makanya dia nggak bisa dijamak sekaligus. Ya, awas hati-hati. Ini penting saya sampaikan. Karena pernah terjadi kasus di Garut. Ya, 20 tahun yang lalu. Jadi 19 tahun yang lalu, 19 tahun. Karena kelas yang kedua. Ya, satu kali. Kemudian ini malam Jumat kisahnya. Malam Jumat, ya ada seorang teman kami bangun luar biasa jam 2. Khusyuk, jarang-jarang sholat begitu. Sholat, tunaikan, bagus, luar biasa, selesai. Ini kisah nyata, bukan mengarang. Begitu kami ke masjid, saya pulang dari masjid, dia masih tidur. Saya pikir apa dia ke masjid apa enggak ya? Terus saya teruskan sampai jam 7, setengah 8 masih tidur. Begitu dia bangun, saya tanya, antum kok nggak kelihatan di masjid, nggak sholat subuh? Adik-adik, saya mah sudah jamak tadi sekalian tahajud katanya. Nah ini nggak bisa, nggak bisa. Jadi nggak bisa subuh dijamak dengan sholat lainnya. Jelas ya? Di subuh terpisah, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah sekarang, antum ketika akan menjamak qasar, duhur dengan asar, satukan, kemudian kurangi jadi 2. Hanya yang genap saja, yang ganjil tidak bisa. Ingat, jadi kalau antum menjamak maghrib dengan isya, maghribnya kemudian diqasar, ya, isya dengan maghrib, maghribnya diqasar, kemudian isyanya diqasar, maka yang boleh dibagi 2 hanya yang genap saja. Jadi maghribnya tetap 3, isyanya 2. Jelas ya? Maghribnya tetap 3, isyanya 2. Kok bisa begitu Ustaz? Ketentuannya demikian. Jadi kalau yang ganjil itu nggak bisa dibagi 2. Nggak ada sholat 1,5.
Rakaat kedua ruku antum salam saya nggak ada, tetap berlaku. Nah sekarang pertanyaannya, jika zuhur dengan asar saya berangkat, kemudian misalnya saya istirahat nih, rest area istirahat, tunaikan zuhur dengan asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ketika antum sedang istirahat sejenak, masih ada waktu misalnya, waktu masih ada, gitu kan, santai dan sebagainya, ada kesempatan sholat sunnah, masih boleh nggak mengerjakan sholat sunnah? Yang tidak angkat tangan. Yang boleh? Baik, alhamdulillah. Antum nggak ada teman ya, sendirian. Nah, jangan terlalu soleh Pak, nggak usah. Nggak usah dikerjakan. Kenapa? Lihat, yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan yang sunnah? 4 dikurangi jadi 2. Masa mau ditambah dengan yang sunnah? Nah, saat Anda tidak mengerjakan yang sunnah ini, maka yang sunnah pun tetap dituliskan pahalanya sempurna. Walaupun Anda nggak kerjakan. Syaratnya Anda punya kebiasaan mengerjakan sebelumnya. Maka dituliskan pahala yang sempurna. Kalau nggak ada kebiasaan ini, yang dituliskan cuma pahala fardunya. Dituliskan 4 rakaat, 4 rakaat, sempurna. Maka yang paling indah, lihat kalimat pertamanya. Idza maridul abdu, kalau hamba punya uzur, Masya Allah. Bayangkan, perempuan-perempuan yang biasa membaca Al-Quran, puasa sunnah, meningkatkan sedekah dalam keadaan sucinya. Lantas kemudian dia tiba masa haidnya, tiba kemudian masa tidak bisa baca Al-Quran, tidak menunaikan sholatnya, maka semua pahala yang dikerjakan saat sucinya diberikan tanpa dikurangi sedikit. Maka saya wasiatkan pada seluruh perempuan-perempuan muslimah, kalau sedang tiba masa sucinya, perbanyak amal saleh, baca Al-Quran, sholat sunnah, zikir dan sebagainya. Anda ketika tiba masa haid, itu semua pahala diberikan. Walaupun Anda tidak mengerjakan, sempurna pahalanya. Jadi kalau bisa, enti yang perempuan ini bagi waktu. Kalau waktu suci buat baca. Waktu haid gunakan untuk misalnya tafsirnya, belajar tajwid dan sebagainya. Itu gunakan sehingga seimbang dan pahala yang diberikan. Awas, sampai hingga tiba nanti masanya, kalau sudah nanti tidak haid lagi, ya, habis masa itu antum kehilangan sesuatu yang anugerah besar luar biasa. Tolong biasakan ya, dan semoga Allah berikan bimbingan. Wilayah kita walaupun sedang nggak sholat, pahalanya ada, Masya Allah, belum tentu. Kalau Anda nggak biasa, belum tentu.